Nah, tadi silakan dijawab Bang. Pertanyaannya sistem web based SP4 lapor. Seperti apa itu? Kemudian apakah sudah berjalan dan bagaimana kita mengaksesnya? Ini sebenarnya sudah lama ya digaungkan oleh pemerintah pusat. Bagaimana pemerintah daerah itu punya kontrol sosial terhadap pelayanan pendidikan. Nah, saya hadir itu cuma menjadi pengungkitnya saja. Nah, pengungkitnya bagaimana ini terjadi di Kabupaten Muaro Jambi. Yang pertama, dia ada website khusus ya yang bisa dikunjungi seluruh masyarakat. Sehingga nanti super adminnya ini akan menyalurkan laporan atau keluhan dari masyarakat kepada dinas yang terkait pelayanan yang dilaporkan itu ya, yang dilaporkan. Dan dinas wajib maksimal 3 hari memberikan jawaban terhadap keluhan dari masyarakat ini. Kalau 3 hari tidak dijawab, berarti mereka harus disanksi. Oh gitu. Ya kan? PD terkait berarti yang disanksi. Kepala dinasnya. Kepala dinasnya ya. Karena penanggung jawabnya ada di kepalanya. Nah, kepalanya yang buat itu tanggung jawab dari kepalanya. Komitmen ini sudah kita bangun ya bersama kepala dinas. Bahwa ini wajib. Karena jalannya pemerintah itu akan baik apabila masyarakat bisa mengaksesnya. Karena kita ini punya masyarakat. Iya betul. APBD itu uangnya masyarakat. Iya. Kebetulan dititipkan kepada kita untuk dikelola supaya kembali dinikmati oleh mereka. Ya, nah, jadi titipan ini harus dijaga baik-baik. Salah satu menjaganya bagaimana mereka bisa mengakses pelayanan yang kita berikan. Ini belum ada ya, kesadaran masyarakat Muaro Jambi belum begitu tinggi ya. Jadi ada budaya kita yang kalau bahasa Jawa itu wukeu lah, keengganan, kesungkanan. Tapi ini harus kita rombak. Atau memang kurang sosialisasi Bang? Kayaknya enggak lah, tapi kalau memang kurang nanti kita tingkatkan lagi. Karena kita sudah pakai balai besar, ya, sudah tuh di website-nya kita sudah buka. Dengan kecanggihan teknologi seharusnya tidak lagi. Tapi orang kita begitu, karena di lapor ini, SP4 lapor ini kan harus jelas identitasnya. Oh, tidak anonim ya? Iya, harus jelas dia. Pakai KTP gitu? Iya, penduduk Muaro Jambi atau bukan. Oh iya. Nah kalau bukan penduduk Muaro Jambi, tidak boleh dia protes. Ngapain lah, bukan ya, protes itu. Bukan orang yang dilayani kan? Iya. Nah, yang boleh protes ya penduduk Muaro Jambi. Yang lain boleh protes, tapi dengan tempat yang berbeda. Tapi kalau penduduk Muaro Jambi dia wajib. Makanya harus diberi kepastian tadi. Jawabannya maksimal 3 hari sudah harus dijawab, 3 hari kerja ya. Misalnya bikin KTP mengapa lambat, bikin KK mengapa lambat. Ya, harus dapat kepastian. Ya, kemudian bisa penyaluran bansos. Penyaluran bansos ini tidak tepat sasaran, disampaikan. Nah, nanti kita akan interaksi dengan mereka. Nah, di mana keluhannya? Tidak tepatnya kenapa? Ya kan? Apa karena petugasnya menyelewengkan atau karena pendataannya? Nah, karena dari situ kan kita bisa dalam ini. Pembenahan apa yang bisa kita lakukan? Jadi sudah dapat core masalahnya kan? Iya betul. Ya, tapi kalau dinasnya tidak kuat, mungkin kita lewat sekda kan sebagai koordinator, kita coba kumpul bersama bagaimana mencari solusi. Paling banyak keluhan dan laporan yang masuk? Ya, terkait KTP ya, dan KK ya. KTP karena berhubungan langsung ya. Ya, jadi ke depan ya polanya kita sampaikan ke Bupati bagaimana pelayanan ini didekatkan. Nah, selama ini kita dekatkan lewat mobile kan. Nah, ada mobil yang disiapkan khusus yang Sabtu Minggu itu akan dibuat oleh Kadisub Capil Muaro Jambi keliling desa di Muaro Jambi. Oh, keliling setiap desa. Ya. Setiap hari. Ya, Sabtu Minggu dia. Sabtu Minggu. Ya, jadi di hari biasa dia tetap bekerja atau atas permintaan khusus. Oh, atau permintaan khusus. Ya, atau betul. Kalau Sabtu Minggu terus keliling. Kemudian orang kita ini kan ada satu masalahnya. Sudah mepet butuh baru ngurus ya, sehingga sangat mendesak ya. Jadi SOP yang kita bikin tidak cukup membuat dia tenang kan. Ya, itu kebiasaan orang kita. Jadi kita juga lakukan sosialisasi. Jadi kalau ini kan kartu pasnya bagi mereka, KTP, data kependudukan, KK. Jangan sampai gara-gara ini tidak punya, nah kita terhalang sekolahnya kan. Nah jauh-jauh hari kita ingatkan terus, tapi itu begitu masyarakat kita begitu modelnya. Pas mau butuh baru dia ngurus. Minta hari itu juga dan jam itu juga. Ya pada saat blankonya ready ya aman. Nah, jadi ada satu kendala juga karena blankonya selalu dari pusat kan. Nah dari pusat ini bagaimana kita eliminasi daerah bisa mengajukan membuat blanko sendiri. Tapi ini masih dalam proses ya. Jadi ke depan juga kita pengen di Muaro Jambi KTP cukup dibuat di desa atau di kecamatan saja. Ya. Jadi jangan jauh-jauh ya. Iya, karena wilayah kan luas. Wilayahnya luas. Jambi, kan? Hampir semua tempat lah di Provinsi Jambi ini ya. Jadi sering kita ingatkan kepada kepala dinas, kita nyatakan ini gratis. Tapi ingat, gratis ini pelaksanaan seperti apa? Betul, kita tidak ada pungli, kita tidak pungut biaya. Tapi kalau masyarakat bolak-balik ke kantor kita,
sekali pergi dia habiskan 50.000, mesti 4 kali bolak-balik, berarti dia keluar 200.000. Tidak jadi gratis ini. Betul. Malah Ya kan? lebih. Malah lebih mahal dari orang yang mau 50.000. Jadi pengertian gratis itu harus utuh. Ya kan? Jangan sekedar tidak masuk ke kantong petugas saja. Tapi bagaimana kos yang dikeluarkan masyarakat menjadi ringan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan dia bolak-balik, kerjaan lainnya ketinggal. Ya. Kalau dia sehari menghasilkan 100.000, berarti kehilangan 150.000 dia negara. Berarti keluar 350.000 hilang. Iya. Dengan 50.000. Dengan dia bolak-balik kan, Ya. nah, berarti kita turut memiskinkan ya kan? Iya. Nah, ini pemahaman ini harus sampai kepada aparatur di daerah kita. Jangan dia berpikir ya sudah kalau tidak pungli aman. Ya, atau dengan kelalaian kita sehingga kakaknya tidak terbit. Itu nanti bilang filosofi tadi sudah abang transfer ke Sudah kita ASN. sampai. Iya, terus kita ingatkan terus. Ingat gratis itu harus utuh. Jangan sampai tidak utuh. Nah, itu belum ada kejadian lain. Kalau di jalan dibocok pan, ya, atas senggolan kan. Nah, sama dengan saya sampaikan ke dinas PU. Pada saat kita sudah menganggarkan suatu pembangunan jalan, tapi kita laksanakan di ujung tahun, dengan di awal tahun, itu manfaatnya akan berbeda. Kalau kita laksanakan di awal tahun, mereka akan lebih lancar mendistribusikan hasil pertaniannya. Yang sebelumnya ongkosnya mahal jadi murah. Ya kan? Yang sebelumnya rantai motornya atau ban motornya 6 bulan sekali ganti, jadi 2 tahun sekali ganti. Jadi ada biaya hidup yang dikurang dengan kita cepat melaksanakan kegiatan. Ya, itu contoh sederhana. Contoh sederhana apa lagi? Terhadap pembayaran pegawai kontrak misalnya, tukang sapu jalan segala macam kan. Apabila ini kita bayarkan tepat waktu setiap bulan, dengan dibayarkan 3 bulan sekali di rapel, secara nominal sama uangnya, tapi secara real akan berbeda. Karena pada saat bulan pertama tidak dibayar, di bulan kedua dia selalu ngutang. Kalau ngutang ini harganya lebih mahal. Kemudian secara psikologis dia terganggu. Kesehatannya menurun. Nah, jadi hal-hal sederhana ini, filosofi begini harus dipunyai oleh aparatur pemerintah. Ini kan salah satu menjadi impian abang di Muara Jambi kan. Kira-kira abang sudah puas dengan perubahan dengan mimpi abang yang di Muara Jambi saat ini? Belum ya. Jadi saya merasa belum begitu maksimal kemampuan saya, ide saya, kontribusi saya, pengabdian saya kepada Bupati dan masyarakat Kabupaten Muara Jambi belum maksimal. Ada sebagian impian kita, bagaimana pelayanan ini tidak hanya kompetensinya meningkat, tapi juga mentalnya membaik. Ya kan? Nah, saya sering ngajak ngobrol, dokter, perawat kan. Ini bagaimana hak dan kewajiban kita seimbang ya. Karena pada prinsipnya pasien itu datang, obat yang paling maju kan menurut dokter, ya kan? Nah, saya cuma sampaikan ke mereka, keramahan perawat, keramahan dokter itu obat pertama kali. Ya, dipegang dikit, nyaman. Nah, apa nih jangan dipikirin kan? Psikologis. Ya, karena penyakit itu kan datangnya dari psikologis. Iya. Ya, sama dengan corona nih kan? Iya. Orang takut kena corona, kalau kena corona mati tuh. Iya. Karena psikologis, ternyata menurut ilmu kedokteran, orang yang psikologisnya tidak siap, itu imun tubuhnya secara alami tidak berproduksi dia. Iya, betul. Nah, padahal Tuhan membuatnya begitu kan? Iya, betul. Karena obat kimia ini cuma membantu nih. Iya. Ya, Tuhan secara alami membuat obat sendiri. Nah, tapi ini ditolong psikologis. Jadi pelayanan yang baik itu fundamentalnya adalah mental dari aparatur. Tidak hanya kompetensinya. Nah, tapi sekarang sedang bergerak di kompetensi ya. Mentalnya belum. Mental belum. Ya, tapi alhamdulillah Ibu Bupati sudah sangat support ya. Sangat support dengan apa yang kita usulkan karena kita hanya pegawai. Bagaimana tambahan penghasilan bisa ditingkatkan ya. Karena kadang-kadang kalau penghasilannya jeblok juga susah juga kan. Tidak, kalau tiap hari ditagih kredit kan susah juga ya kan. Nah, ini harus sering sejalan lah. Tapi prinsipnya sama dengan masyarakat pada umumnya. Bagaimana kita menyeimbangkan hak dan kewajiban kita. Kita boleh nuntut hak kita, tapi kewajiban kita harus dilaksanakan. Yes. Nah, kewajiban apa? Melayani dengan baik. Ya. Hak kita apa? Ada gaji, ada tunjangan segala macam. Itu fundamental besarnya itu belum selesai. Tapi saya yakin pegawai itu punya niat yang sama. Dan negara ini harus membaik. Siapa yang memperbaiki ya kita? Tidak mungkin orang lain. Yang memperbaiki Muara Jambi ya warga Muara Jambi. Yang membaiki Provinsi Jambi ya warga Provinsi Jambi. Yang membaiki Indonesia ya warga Indonesia. Tidak mungkin dari luar. Tapi pemimpinnya juga harus baik, Pak. Harus. Karena ada salah satu filosofi bahwa pemimpin itu seperti ikan kan. Jadi kalau kepalanya
busuk ya sampai ke belakang ya busuk ya. Sampai ke buntut ya. Ya, dan di Indonesia apa lagi? Indonesia itu kan pemimpin menjadi tuntunan. Ya, jadi teladan ya bagi bawahannya. Jadi kalau mau membenahi lebih cepat, ya pemimpinnya harus duluan. Memberi contoh dulu. Memberi contoh dulu. Nah, kalau bahasa kita mandi kudo lah. Iya. Kita aja duluan kan. Berarti belum puas Bang di Muaro Jambi ya? Ya. Mimpinya belum terwujud ya. Makanya abang pengen balik kampung. Ya, balik kampung panggilan ya. Oh, panggilan. Panggilan karena menurut pendapat kawan-kawan, keluarga ya, bahwa kampung halaman membutuhkan saya. Oh gitu. Ya, jadi saya sampaikan ke Ibu Bupati, mungkin saya tidak lama lagi bisa mengabdi di Kabupaten Muaro Jambi. Oh, sudah izin Abang? Sudah, tapi beliau kan masih ada tugas-tugas khusus nih. Iya. Nah, tentu saya sebagai bawahan harus menunggulah sinyal beliau karena memang secara regulasi juga belum wajib mundur saya kan. Tapi saya sudah sampaikan karena ini atasan bahwa ada panggilan kampung halaman saya dan wajib lah bagi saya kampung halaman saya memanggil, saya ikut berkontribusi. Bagaimana beliau juga kenal kampung Muaro Jambi, maju jadi bupati ya karena panggilan nurani juga kan. Nah, dan beliau sangat respon dan respect dengan niat kita begitu kan. Nah, kalau itu menurut kawan-kawan saya dan saudara-saudara saya. Oh, gitu. Nggak tahu kalau menurut masyarakat secara luas ya. Oke. Berarti mimpi di Muaro Jambi belum puas, akhirnya memutuskan balik kampung. Oh enggak, bukan begitu. Bukan Seperti itu. Jadi balik kampung ini lebih kepada kampung membutuhkan kita. Oh, balik ke ya pokoknya lebih tadi smooth lah jalannya ya. Iya. Ya, jadi tidak karena tidak puas di Muaro Jambi pindah balik ke Muaro tidak begitu. Bukan begitu Bang ya. Bukan mencari kepuasan ini. Iya kan? Karena kabupaten kita bukan alat pemuas kan. Iya, betul. Kita hadir bagaimana masyarakat bisa terpuaskan, bukan kita memuaskan diri ya kan. Iya. Karena pelayanan tadi Bang ya. Ya, pelayanan kita kan. Ada suatu data statistik yang dulu menurut orang Batanghari, menurut teman dan saudara saya, bahwa Batanghari itu kan dulu daerah percontohan otonomi daerah, sebagai kabupaten tertua di provinsi Jambi. Kan? Ya. Dulu tempat orang melakukan studi banding ke sana tentang apapun. Nah, sekarang peringkatnya kan agak turun-turun nih. Nah, tentunya perlu ada pengungkit. Mungkin siapa ya orang Batanghari juga. Dan saya sebagai salah satu orang Batanghari wajib ikut berkontribusi bagaimana mengungkit ini supaya maju kembali. Ya kan? Menjadi daerah contoh lagi. Iya, percontohan lagi. Iya, percontohan lagi. Nah, kita lihat konsistensi pembangunan yang arahnya kurang begitu optimal kita lihat ya. Nah, jadi perlu arah yang jelas. Kalau sudah berbicara kabupaten, karena kampung halaman saya kan rata-rata penghasilan masyarakatnya 80% lebih petani dan perkebunan ya. Iya, ya pertanian itu begitu luas ya. Ada sektor perkebunan, peternakan, ya kan, perikanan. Nah, jadi semua subsektor pertanian itu harus digenjot. Mengenjot bagaimana? Seluruh sumber daya yang ada harus masuk sana. Apabila sektor pertanian dengan subsektor perkebunan, peternakan, perikanan, tanaman pangan segala macamnya tadi, ini kuat, maka penghasilan masyarakat meningkat. Apabila penghasilan meningkat, maka daya belinya meningkat. Apabila daya meningkat, maka industri manufaktur bisa tumbuh di Kabupaten Batanghari. Rantai pasar. Ya, jadi ada efek pengganda dari situ kan. Tapi core-nya begitu. Sumber penghasilan pertamanya harus dibenahi. Ya kan? Kalau bangun jalan harus mengarah ke sektor pertanian. Ya kan? Apalagi mau pelatihan pemberdayaan masyarakat harus mengarah pertanian. Karena 80% lebih dia petani. Nah, fokus tujuan dari pembangunan ini harus ditetapkan. Sehingga kalau istilah keren goals-nya jelas kan. Ya kan? Ini kadang-kadang goals-nya kadang mau ke kiri, kadang mau ke kanan. Ya kan? Tidak mungkin semua bisa kita lakukan. Kadang-kadang kalau bunuh diri. Yang lupakannya kalau bunuh diri. Berarti selain yang abang sebutkan tadi, abang melihat kampung abang sekarang Batanghari seperti apa sih kondisinya? Selain yang abang sebutkan tadi? Ya secara statistik ya pertumbuhan ekonomi stagnan. Stagnan ya. Ya dengan statistik mengatakan begitu. Saya sebagai latar belakangnya kan ekonomi pembangunan. Saya memang ada masalah di sini. Nah, menurut pemikiran saya perlu hadir. Saya cukup paham dengan masalah ini ya. Itu saya dari fokusnya tidak begitu jelas. Nah, sehingga kadang-kadang kita pulang ke kampung kita durasinya menjadi lebih lama karena infrastrukturnya tidak cukup menunjang. Nah, saya sampaikan tadi, kalau kita pergi ke kebun itu membutuhkan waktu 1 jam, pulangnya 1 jam lagi, begitu banyak energi kita habis di jalan kan. Tapi pada saat infrastrukturnya bagus, ini kan bisa ditempuh dalam waktu 15 menit.
Energi dan biaya makin hemat. Ya, terus lagi ada overhead cost ekonomi namanya. Ada biaya-biaya yang dikeluarkan lebih dengan infrastruktur yang tidak baik. Tadi saya contohkan, rantai motornya cepat aus, Iya. ban cepat bocor, ya kan, shock breaker cepat mati, Iya. sehingga motor yang seharusnya 7-8 tahun masih bagus jadi rusak. Timbul biaya baru kan hidupnya kan. Timbul Apalagi ongkos overhead baru. ongkos angkut jadi lebih mahal. Karena infrastruktur jelek kan. Nah, ini perlu hadir pemerintah di sini. Jangan sampai tidak hadir. Kalau istilah Pak Jokowi negara hadir kan. Iya. Satu di infrastruktur, Bang. Iya. Kesehatan seperti apa Bang lihat Batanghari saat ini? Kampung Abang. Ya, yang mirip-mirip lah ya, stagnan gitu ya. Stagnan Ya, ya. saya juga bukan orang yang harus memberikan evaluasi ya. Tapi kita sepintas saja dari diskusi dengan apa yang dirasakan masyarakat ya. Karena pada prinsipnya orang kita ini secara budaya dia sungkan nanti diselipkan. Jadi makanya salah satu misi kita ke depan bagaimana kita menghadirkan tenaga kesehatan di tengah masyarakat. Dia yang hadir. Bukan mesti masyarakat yang hadir ke paskes, tapi kita yang hadir. Nah, sehingga kita nanyain sakit apa enggak? Iya. Ya kan? Karena kalau membangun manusia, yang pertama dia harus sehat. Iya. Yang kedua dia harus cerdas. Pada saat sudah sehat, sudah cerdas, maka masalah lain cepat Selesai. kita selesaikan. Ya. Tapi kalau kita dia demam-demam begawinya kan, otaknya cekak, diajak berunding apapun enggak masuk tuh. Ditambah buntu lagi. Tambah parah. Itu. Masyarakat Batanghari bangkit lah. Bangkit bagaimana kita harus menuju ke kota kita. Kita tidak bisa biarkan Batanghari begini terus. Kasihan nanti anak cucu kita. Karena regenerasi harus dibentuk kan. Iya. Nah, maka saya sampaikan kepada warga masyarakat, kalau saya memang dibuat di takdiran Tuhan untuk memimpin Kabupaten Batanghari, yang pertama, saya janjikan istri saya tidak akan menjadi calon legislatif. Anak saya juga, walaupun memang kondisinya masih kecil. Saudara kandung saya juga tidak. Ipar saya juga tidak. Karena bukan apa, ini hak orang lain. Dengan kekuasaan itu kita muter-muter di kita saja. Kan kita menzolimi hak orang lain. Dan itu salah satu tempat kita mendidik orang menjadi pemimpin. Berarti Abang secara tidak langsung ingin mematahkan tadi politik dinasti. Abang memang tidak kurang suka sepertinya kan? Oh, bukan kurang suka ya. Memang karena anti gitu ya. Oh, anti ya. Ya, Bahkan anti lagi kan? Anti untuk diterapkan ke keluarga saya. Ke diri sendiri. Ya, gitu kan? kalau orang lain silakan lah. Wong hak mereka kan. Iya. Nah, itu juga. Bukan mesti saya anti harus diterapkan orang lain, nah. Saya terapkannya di diri saya. Enggak, istri saya ngomongin begitu. Ya, oke. Dan juga kasihan anak-anak kan. Jadi kehadiran Abang balik kampung ke Batanghari itu apakah salah satu niatnya untuk mematahkan politik dinasti itu, Bang? Oh enggak lah. Cuman niat kita bagaimana Batanghari ini bisa maju. Masyarakatnya bisa sejahtera. Jadi bagaimana SDM-nya membaik. Ya, dalam rangka untuk membuat itu, kekuasaannya harus kita ambil. Masuk dalam sistem ya? Ya, karena kekuasaan itu kalau lebih cepat mengungkit hal-hal begini ya. Dalam rangka kita mau berkuasa, itu pasti kita berkompetisi. Kalau kompetisinya bisa saya menangkan, ya mau tidak mau ya kalahkan yang kata Yoga tadi, dinasti tadi, ya mau tidak mau. Iya. Bukan niatnya mengalahkan dinasti, bukan. Bukan goal ya? Bukan goal. Tapi itu sasaran antaranya lah ya. Iya. Jadi niatnya kepada bagaimana pengabdian kita kepada Batanghari. Kompetisi ini harus dimenangkan supaya kita bisa mengabdinya secara utuh kan. Kita kembali ke cerita tentang pembangunan SDM. Apabila kita baik membangun SDM, maka kita akan banyak melahirkan pemimpin orang hebat. Dan ini betul statistik ini, berarti stagnan. Tidak banyak orang mau jadi calon kan? Oh iya. Nah, itu kan bukti dari tidak pede mungkin. indikator jelas dari hasil pembangunan manusia SDM tadi. Gagal berarti kita untuk mengembangkan bakat dan potensi orang Batanghari. Nah, kita menginginkan ke depan pada saat ada pilkada, paling tidak sebelum ditetapkan calon ada 10 atau 15 orang lah yang layak tanding, yang punya keberanian, punya kompetensi, punya jejaring sosial, investasi tadi kan, investasi sosial. Ini kan tidak. Dan salah satu daerah yang begini itu tanda-tanda tidak maju. Kita lihat di Eropa, kan tidak begitu. Tidak. Di daerah-daerah yang negara-negara maju tidak kompetitif mereka. ya, kemudian di kota Bandung, ya kan? DKI tidak ada ketemu begitu kan? Di kota Surabaya, ya ketemu ya di Jambi, Batanghari kan? Iya. Nah, ini harus kita ubah ke depan. Nah, siapa agen perubahan? Ya kita, termasuk Yoga. Iya. Ya, tapi kalau semua kawan-kawan media nih malah terjebak
kepada hal-hal begitu, tidak menjadi agen perubahan, ya repot juga kan? Iya. Karena cuman saya pengen berubah, yoga tidak mau berubah ya repot. Sinergi bang ya. Harus. Atau mungkin bang karena tidak punya uang, karena kan kos politik besar. Uang itu kan mengikuti sebenarnya. Nah, Ya, mengikuti. Kita kembali cerita negara kita. Jokowi waktu nyalon presiden, nyalon gubernur, nyalon wali kota, apakah orang berduit? Tidak kan? Ridwan Kamil apakah orang berduit kan? Tidak. Ganjar juga tidak kan? Iya. Tapi dengan kompetensinya, dengan jejaring sosial yang dia punya, ya kan? Ini kan bisa dibangun. Karena uang itu cuma salah satu alat saja. Alat lain itu kan banyak kan? Penunjang ya. Penunjang. Nah, tapi diperlukan. Ya, calon itu walaupun tidak berduit tapi tidak boleh juga buntu. Kalau buntu nama kami bawahnya kan kacau pula gitu. Berarti abang di posisi mana nih? Berduit atau buntu bang? Tidak berduit atau buntu bang? Ya, saya tidaklah orang yang berduit. Kalau berduit juga aneh kan, saya kok berduitnya kan. Iya. Ya, jadi tidak benar juga dia. Tapi buntu dah. Oh buntu tidak bang? Ya, maka saya lancar-lancar gue bicara juga nih. Ya, kalau buntu macam. Soalnya begini bang, yang berhembus sekarang tuh dari semua bakal calon bupati itu hanya Fadil yang ini maaf nih bang ya, tanda kutip saya dibilang membiasakan diri saya untuk terbuka. Iya, maksudnya dibilang banyak orang itu itu baca buku miskin itu buntu gitu. Nah, selama ini kan kita mendengar informasi kabar-kabar burung seperti itu. Gimana bang tanggapan abang? Kalau miskin enggak ya. Miskin tanda kutip bang? Ya, miskin secara calon ya. Ya. Ya, buntu enggak juga. Kemudian waktu orang mengagungkan duit itu apa sih? Untuk money politik, niatnya saja sudah ilegal kan? Sudah melanggarkan aturan. Masyarakat seharusnya lebih cerdas. Orang dari awal sudah niat melanggar aturan, sudah niat melakukan sogok menyogok. Dia mikir lah. Ini kan yang dia dari awal untuk melanggar aturan itu ya, yang main minyak ilegal kan, main narkoba, main judi kan dari awal niatnya sudah begitu kan. Nah, masa kita mau calon pemimpin kita dari awal sudah punya niat begitu? Kita punya niat baik saja, tidak dilaksanakan dengan baik, hasilnya belum tentu baik. Tapi niatnya sudah salah. Nah, makanya kalau orang tua saya selalu mengingatkan saya, Del, kalau melihat sesuatu, sungai itu ada hulu ada hilir. Kalau di hulunya sudah keruh, hilirnya tidak akan bisa jernih. Nah, makanya saya sampaikan, kalau ada minta tolong ke saya mau masuk kerja segala macam, tidak boleh pakai sogok menyogok. Karena di hulunya sudah keruh dia. Tidak mungkin di hilirnya bisa jernih. Betul. Ya tak? Nah, ini masyarakat dikasih informasi, dikampanyekan bahwa dia akan disogok pada saat pemilihan nanti. Kok disambut meriah itu aneh. Dan lebih aneh lagi calonnya. Berniatnya. Ambil diminum bang? Ya siap. Ini NU nih bang. Oh NU nih ya? Wah ini NU Green Tea. ya masanya NU. Makasih ya kak. Tapi ada calon yang ngomong begitu ya? Baca buku. Iya. Yang saya ini punya banyak uang akan eksekusi ini kalian semua kan? Karena politik itu kan ada dua. Yang saya dengar ada kos politik, ada money politik. Ya. Kalau kos politik, saya pastikan saya siap dengan kos politik. Kos politik. Oh berarti salah orang menyebut abang tidak berduit atau buntu. Salah. Kalau saya buntu, pasti saya dapat bantuan sosial kan? Iya. Dapat bantuan corona kan? Iya. Atau PKH, atau bantuan sembako kan? Saya kan dapat itu. Iya. Dan kalau berapa harus saya pulangkan, karena Tuhan sudah lumayan ngasih. Kos politik saya sudah siap. Iya. Ya kan? Tapi menjadi aneh pada saat orang berniat politik kan? Iya betul. Dan lebih aneh lagi ditangkap dan orang, woi oke nih gitu. Wah itu lebih kawan lagi. Ada pula yang